Jarum, kami silakan. Nanti bang satu-satu bang satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Ketuanya mantan deputi KSP, Kantor Staf Presiden. Anggota-anggotanya orang dekat Presiden semuanya. Betul. Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independen? Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini, tidak berani membuka sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi. KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count, untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Saya mulai satu-satu ya. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Betul. Itu ada mobil mewah masuk di KPU. Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasyim Asy'ari. Golek langsung. Dan memang KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar, diberi honor besar, diundang seminar, dikasih honor dan lain sebagainya. Karena itu dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya KPU berani membuka sirekapnya, audit sirekap, mengapa Cina terlibat di dalam sirekap misalnya? Itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak yang mengendalikan sirekap. Jadi kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk. Ketika KPU dibentuk sudah curang. Sobat semuanya, kawan semuanya, selain KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada satu dua hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPP-kan,
mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 14 Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat menganehkan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1. Sekretaris Negara Pratikno. Betul. 2. Menteri BUMN Erick Thohir. 3. Menteri Investasi Bahlil. Betul. Dan keempat, saya sangat sesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Enggak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasyim Asyari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Joko Widodo. Lengserkan Jokowi. Karenalah dialah pusat segala kehancuran republik ini. Betul. Kawan-kawan semuanya, banyak pengamat, banyak tulisan yang mengatakan sebentar lagi negeri ini akan dijajah. Betul. Akan dijajah oleh kekuatan asing yang sengaja diundang. Apakah kita tidak bersedih ketika tahun 45 the founding parents kita memerdekakan Republik Indonesia? Bung Karno mengatakan kita jadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Tetapi yang terjadi adalah menjadi jembatan cemas. Betul. Kita khawatir negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya 1 titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki.
oleh segelintir oligarki. Karena itu kita harus lawan. Kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.